Saya pulang sendiri dari Waru waktu itu ya acaranya. Sampai saya tuh sampai tersesat begitu. Ke rumah itu saya tuh malah ke arah Surabaya. Itu masih ingat ya Allah, ternyata belajar itu memang butuh perjuangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiria Wahyuni. Saya ibu rumah tangga, punya 4 putra, 2 putra dan 2 putri ya. Jadi usaha saya di spesialis di pembuatan jas hujan custom. Jadi kurang lebih 5 tahun saya bergerak di pembuatan jas hujan custom ini. Ya alhamdulillah, meskipun modal online saja, full menggunakan ilmu dari digital marketing yang saya kuasai, bisa mendapatkan orderan dari berbagai kalangan ya, ada dinas, kemudian komunitas dan lain-lain. Dan dulu memang saya full di rumah ya, di rumah tangga. Saya hanya mengandalkan dari gaji suami saya gitu. Kebetulan suami saya itu dulu memang 15 tahun ya di dunia perbankan, dan juga jabatannya juga sudah bagus ya. Cuman jujur ya, karena suami saya itu memang orang yang jujur di tempat kerjanya yang dulu, sehingga gajinya ya cuma seperti itu. Jadi tidak seperti yang sekilas kita seorang manajer di bank syariah di Surabaya itu pasti orang sudah punya mobil, kemudian uangnya pun juga banyak begitu ya. Tapi tidak begitu, tidak saya rasakan begitu. Jadi 15 tahun itu ya gaji ya cukup untuk makan begitu. Ya cuman seperti itu, tidak ada tidak seperti kebanyakan yang dipikirkan orang. Berarti kalau di bank apalagi jabatannya seperti itu pasti banyak uang begitu ya. Tapi tidak ya, karena memang ya seperti itu ya. Suami saya termasuk orang yang jujur, sehingga lambat laun suami saya sudah memutuskan untuk resign dari dunia bank. Dan saat itulah saya itu jauh 1 bulan sebelumnya sudah saya cari-cari informasi. Kebetulan ada teman saya menyampaikan ini loh, ada ilmu, waktu itu masih saya ingat, di Facebook marketing ya, yang diajarkan oleh, sekarang sudah coach nasional kalau nggak salah, Pak Dodi Zulkifli ya. Awal sekali saya belajar ilmu Facebook marketing itu di beliau, plus mengajarkan tentang branding. Waktu itu EO-nya Pak Effendi ya, owner dari Pentol Haji Gundul, kalau pernah tahu. Itu masih saya ingat, karena itu orang-orang yang paling tidak mengantarkan saya ke gerbang untuk mengetahui seluk-beluk tentang dunia digital marketing. Dan dari situ saya belajar, karena waktu itu musim hujan, akhirnya prakteknya saya sudah nggak jauh-jauh dari musim hujan, yaitu jas hujan. Nah waktu itu ya seperti ini, jas hujan itu saya jual ecer di Facebook. Sudah ada closingan 1-2, tapi tidak memberikan saya itu kok jualannya gini-gini amat ya. Maksudnya ya kalau ecer kan kapan scale up-nya, istilahnya seperti itu ya, kapan saya punya usaha yang lebih besar. Kemudian saya cari informasi tentang dunia digital marketing lagi. Saya otodidak cari di YouTube. Ternyata saya nggak mempunyai kalau tidak ada guru itu nyari informasinya itu agak terbengkalai. Waktunya juga banyak yang tersita. Kemudian saya juga, karena saya udah punya anak, jadi saya harus putuskan saya harus punya guru gitu, begitu ya. Jadi akhirnya saya mau belajar kemana-mana, nggak cuma di situ aja. Ternyata di belakang rumah itu ada yang namanya Bapak Agus Setiawan, itu salah satu rumahnya di belakang. Dan disitulah saya banyak belajar tentang dunia internet marketing. Saya ikut magang yang namanya OJT waktu itu selama 3 bulan, dan dipaksa harus mengajar sama Pak Agus selama kurang lebih 3 bulan juga. Jadi 6 bulan saya itu ngajar dan belajar dan mengajar di belakang rumah begitu. Itu dari pagi sampai sore. Belum lagi mengerjakan tugasnya.
Nah, dari situ baru saya terbentuk dan paham sekali apa itu ilmu digital marketing. Dan dari situ banyak insight yang diberikan oleh Bapak Agus Setiawan. Bagaimana sih kalau orderan itu nggak cuma 1, 2 begitu. Jadi banyak sekali insight yang saya ambil. Dan alhamdulillah dari tahun 2000 berapa ya, pokoknya kurang lebih 6 tahunan mungkin ya saya belajar di beliau. Sampai sekarang saya pun masih praktek tentang ilmu digital marketing yang beliau ajarkan. Dan sampai sekarang pun saya punya kelas magang ya untuk menunjang pemasaran saya. Jadi saya tidak upload sendiri karena saya juga punya keterbatasan waktu untuk anak-anak, kemudian untuk bisnis. Akhirnya saya sampai sekarang masih menggunakan digital marketing dan juga tim dari magang begitu. Dan alhamdulillah usahanya tidak hanya di Sidoarjo saja ya. Kalau sudah kita mengenal digital marketing ini pesanan dari Gojek ya, Gojek Surabaya waktu itu. Ini alhamdulillah pernah beberapa kali order ke saya. Nah, bayangkan kalau mindsetnya kita cuman usaha kita jualan di toko ya. Di toko misalkan, walaupun kita punya ruko besar, tapi kita tidak tahu bagaimana cara memasarkannya. Anggapan kita memasang di satu titik, padahal pasar kita luas ya. Bisa kita pasarkan di sana semua. Tentunya dengan ilmu yang tepat begitu. Contoh saja seperti ini ya. Gojek Surabaya ini terakhir kalau nggak salah 8.000, kalau yang 8.000 piece ya. Kalau yang ini Gojek Surabaya tahun yang sebelumnya itu 2.000 piece. Kemudian dinas BPBD ya, ini alhamdulillah masih bulan Januari kalau nggak salah atau Februari, saya kok lupa ya. Ini juga 2.500-an. Cuman pesannya bertahap. Nah, customnya saya seperti ini. Nah, begini. Gitu. Dan juga banyak sekali dinas-dinas yang order ke saya. Semuanya full organik. Jadi saya pasarkan hanya di ilmu digital marketing saja. Gitu. Ya, ada cerita yang sampai sekarang saya ingat ya. Jadi waktu belajar ilmu internet marketing waktu itu, ya di pertama kali itu yang komunitas pertama kali saya ikuti waktu di coach Dodi Zulkifli waktu itu ya. Saya itu bawa laptopnya, belum punya laptop waktu itu, jadi saya pinjam laptopnya kakak saya, yang laptopnya kan dibawa suami kerja ya di kantor gitu ya. Jadi saya pinjam punya kakak saya. Tapi saya belum di briefing dulu kalau laptopnya ini agak bermasalah begitu. Karena biasanya kalau coach itu kalau menjelaskan itu kan cepat ya. Aduh, itu sudah saya nggak bisa menguasai. Saya buka laptop aja, ini laptopnya ngehang pula, ya Allah, rasanya itu dari 150 peserta hanya ada 2 perempuan begitu. Jadi memang ilmu digital marketing itu perempuan itu jarang ya, mungkin 80% itu laki-laki, 20% perempuan. Ya sudah fitrah, karena apa? Fitrahnya perempuan kan memang di dapur ya, tidak di dunia yang agak-agak ekstrim gitu ya berjuangnya. Nah, itu saya mengikuti itu, saya tidak paham sama sekali. Kalau saya mungkin walah ilmu yang seperti ini aja kok nggak tahu begitu. Sekedar bikin akun di Facebook waktu itu, kemudian Facebooknya kok malah dikasih kata kunci. Itu saya tuh itu ini apa, ilmu apa itu, saya tidak paham sama sekali. Habis itu dijelaskan tools kayak gitu. Kalau Pak Agus kan tidak pernah mengajarkan tools yang berbayar ya waktu itu. Tapi kalau sebelum di Pak Agus itu saya belajar kemana-mana itu selalu diajarkan tools. Inilah ada tools yang cara cepat seperti ini. Nah itu, itu malah saya itu ketinggalan sama sekali. Terus saya itu nyimpen nomornya ke salah satu peserta itu, saya kok nggak ada yang respon begitu. Maunya saya tuh belajar lagi ke beliau-beliau, ternyata nggak direspon. Waktu itu saya pulang sendiri dari Waru waktu itu ya acaranya, sampai tersesat begitu ke rumah itu, saya itu malah ke arah Surabaya. Itu masih ingat, ya Allah, ternyata belajar itu memang butuh perjuangan gitu. Dan waktu itu saya belajar lagi ke salah satu peserta, ada satu yang mau mengajar saya, yaitu Pak Dewo gitu ya.
Dan ternyata beliau sekarang sudah tidak ada ya. Beliau berjasa mengajarkan saya begitu. Nah itu saya belajar di sana sama suami saya sampai malam. Ternyata cuma belajar Facebook aja, yang Facebook organik gitu, sama cuman menanam kata kunci aja. Kalau sekarang malah yes, itu kan ilmu sehari-hari bagi saya. Jadi ya sudah hal yang sangat simpel dan sederhana, bahkan yes, pokoknya kalau saya sekarang sudah menguasai itu itu mudah sekali ya. Dan itu ternyata waktu itu saya ada komunitas apa aja saya ikuti. Belum kenal sama Pak Agus itu. Komunitas digital marketing masta yang mayoritas pesertanya itu 95% laki-laki. Itu saya ikuti semua ya, Facebook Ads semuanya saya ikuti. Tapi namanya emak-emak ya, itu Masya Allah perjuangan juga untuk menguasai seperti itu. Sampai akhirnya yaitu saya menguasai ilmu Piran Hamas. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu ternyata cocok dengan saya, karena saya tidak mengeluarkan modal untuk dana untuk iklan, saya tidak mengeluarkan banyak modal untuk istilahnya gambling ya, untuk mengeluarkan, nggak usah mikir boncos atau enggak, yang penting saya itu tenaga. Waktu itu harus upload sampai sekarang saya tidak berhenti untuk menerima anak magang. Nah itu kalau yang teman-teman yang lain tidak harus emak-emak seperti saya atau perempuan seperti ibu rumah tangga seperti saya. Kadang-kadang teman-teman saja sudah istiqomahnya untuk upload, untuk untuk pemasaran digital marketingnya itu kadang-kadang itu kurang greget ya. Aduh kok males ya, apalagi ngeramut anak magang yang begitu banyak dengan dunia mereka yang kita harus menyelam dunia mereka supaya mereka nyaman, itu kadang-kadang kok malas begitu. Sekali dua kali. Kalau saya enggak, pokoknya saya tetap istiqomah, karena kalau enggak posting ya di Google, di sosial media, karena saya tuh postingnya tidak cuma didominasi Google aja, jadi tidak menguasai, enggak cuma satu kota, semua kota se-Indonesia sudah saya kuasai, maksudnya sudah saya tembak begitu se-Indonesia dengan berbagai platform, enggak cuma satu aja, jadi lebih dari 20 platform yang semuanya itu mendominasi Google. Salah satunya adalah jas hujan, spesialis jas hujan custom begitu. Tapi lambat laun ternyata nggak cuma jas hujan, ada yang butuh APD safety. Nah makanya sekarang saya berubah haluan, jadi branding saya itu di BSJ Safety sekarang, yaitu untuk helm proyek, kemudian sepatu boot, kemudian banyak ya, pokoknya berhubungan dengan APD safety. Nah itu kemarin waktu pandemi, kalau pandemi yang lainnya itu gulung tikar, bahkan ekonominya merosot. Kalau saya enggak, kalau saya waktu itu malah panen ya. Ya saya tidak ingin berbahagia di atas penderitaan yang lainnya. Cuman waktu itu malah permintaan sepatu boot, kemudian APD itu luar biasa. APD-nya badan saya dari jas hujan loh, jas hujan sekali pakai itu luar biasa permintaannya. Saya enggak berhubungan, masker itu enggak, yang berhubungan dengan dunia yang saya, seperti helm pun yang ada akriliknya, yang ada tutupannya, itu juga banyak permintaan waktu itu. Sampai sekarang saya kembangkan menjadi APD safety dan masih tetap di usaha saya, yaitu di spesialis jas hujan custom dengan merangkul UMKM yang tersebar di berbagai kota. Jadi saya rangkul semua, bahkan mereka pun juga di pedalaman ya. Kalau di Bandung itu enggak di kota besarnya, malah justru di pedesaan, tapi mereka punya kualitas yang bagus juga gitu. Nah, mana ada contohnya ya. Kalau ini kebetulan yang barang pabrik semua, tinggal saya sablon sendiri. Itu juga mereka punya kualitas yang juga berkualitas juga, itu semuanya saya rangkul semuanya. Jadi istilahnya kayaknya nggak cuma saya aja begitu, saya ngajak-ngajak UMKM yang mereka itu biasanya produksinya itu luar biasa, tapi pemasarannya tidak bisa begitu. Jadi saya rangkul semua, yang bisa sablon, ayo sini kerjasama sama saya. Yang bisa buat jas hujan seperti ini speknya, bisa enggak dengan seperti ini, deadline-nya seperti, mereka sanggup. Saya suruh bikin sampel dan ternyata mereka juga bisa dengan kualitas yang maunya seperti ini. Nah itu bisa, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Di Surabaya, Sidoarjo, di Bandung ya kebanyakan gitu.
Jadi usaha saya selain di usaha APD Safety ya, terutama di jas hujan, itu juga sehari-hari saya menerima anak-anak magang ya, SMK kelas 2 biasanya kalau magang itu di sini di rumah saya di SCC Digital gitu. Nah, saya di Puri Indah CS 7 Sidoarjo ya, lokasinya agak ke dalam gitu. Cuman ya seperti ini, karena ilmu online akhirnya saya dikenal begitu. Selain itu juga saya punya sering diundang juga ya di berbagai komunitas UMKM, karena saya juga ada sertifikasi BNSPRI ya. Jadi memang kalau kita mau mengikat ilmu itu harus dengan mengajar begitu. Bukan apa-apa supaya kita nggak gampang lupa gitu aja. Kalau misalkan kita punya ilmu kemudian tidak pernah kita tularkan, tidak pernah kita ajarkan, itu biasanya mudah lupa. Maka dari itu saya buka juga, selain dari usaha yang full semuanya sebenarnya ini dikelola sama suami saya cuma pemasaran aja ya. Jadi saya sehari-hari juga mengajar. Di SCC Digital itu ada kursus, kemudian yang kedua privat, kemudian ada workshop juga, ada anak magang yang terakhir itu. Kalau yang rutin setiap hari anak magang. Kalau yang privat biasanya ya teman-teman sendiri gitu. Kadang-kadang juga kalau misalkan saya fokus di situ, saya juga buka via Zoom juga bisa gitu. Ya, itu. Di sekolah juga pernah kemarin itu untuk membangun branding di sekolah di Surabaya juga pernah. Pesan saya untuk terutama untuk ibu-ibu ya, yang biasanya kadang jualannya kan hanya mengisi waktu luang ya, kadang cuma posting di WA, kemudian kalau tidak ada closing ya sudah, ada closing ya alhamdulillah, kalau ada closing ya, kalau tidak ada ya sudah lah. Sebenarnya kalau kita lebih semangat lagi, ilmu itu masih banyak yang harus kita kuasai gitu ibu-ibu. Contoh satu saja, kita menguasai Google My Business atau Google Map, itu sudah mempengaruhi orderan kita. Jadi jangan sampai jenengan wis posting di WA saja kemudian sudah cukup. Bagi saya WA itu adalah satu platform, yaitu sosial media dari sekian platform yang harus dikuasai begitu. Jadi sosial media itu ada banyak ya, ada TikTok, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, kemudian ada YouTube. Nah, WA itu hanya salah satu platform aja. Kalau kita hanya menguasai satu platform, maka rezekinya ya sudah itu aja begitu. Nah, bagaimana? Katakanlah misalkan kita untungnya 10.000 ya. Kalau kita ada orderan 10 sudah berapa? 100.000. Nah, kalau kita bisa menambahkan dengan 10.000 piece atau mungkin lebih dari itu, sudah dibayangkan berapa untungnya. Dan bagaimana menguasai itu? Kita harus belajar lebih giat lagi, kuasai ilmu digital marketing, ilmu pemasarannya, bahkan tanpa modal pun juga bisa ibu-ibu. Jadi tetap semangat. Jadi jangan cuman scroll Instagram, kemudian scroll TikTok, yang semuanya scroll itu tanpa ujung. Dari pagi sampai sore, sampai suami pulang itu scroll TikTok aja ya. Itu lama-lama kan juga rusak kualitas hidup kita. Padahal kalau kita tahu HP ini bisa menggantikan sumber pemasukan. Kalau saya 100% pemasukannya dari online. Maka dari itu tetap semangat mengisi hidup kita, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh yang menciptakan platform-platform. Bahkan kita harus menguasai itu untuk menunjang pemasukan yang lebih optimal lagi lewat di sosial media. Seperti apa caranya supaya menghasilkan uang hanya dengan di dalam rumah saja tapi bisa menghasilkan uang. Kemudian belum lagi ilmu-ilmu yang lain begitu. Itu saja dari saya, tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Itu saja. Bagi teman-teman mungkin komunitas atau di luar ya, di sekolah, tempat usaha dan sebagainya yang mau belajar tentang ilmu pemasaran digital marketing, bisa langsung saja ke kita di SCC Digital, yaitu di nomor 0822
99423688 begitu. Nanti akan kita ajarkan dari dasar, jadi tidak cepat-cepat ya, dari dasar sekali sampai bagaimana sih dapat closingan atau dapat orderan sampai skala partai gitu. Caranya bagaimana? Itu panjang lebar yang harus dikuasai.